Iya, dia mengakui dan bangga sebagai HTI, dan ini kan bahaya juga. Selama ini mengaku Atribut aktif ada ya, Gus. bendera. Selama ini juga ketika di Tabayun memang mengaku aktif melakukan kegiatan keorganisasian, Mas Yan ya? Iya, dia mengakui. Dan yang menarik adalah ketika ketua yayasan yang namanya Abdus Salam sekaligus kepala sekolah itu, Ya. ketika hadir, itu ditanyain tidak bisa menjawab gitu. Ya. Bahkan kemudian nama wakil presiden aja dia nggak tahu. Iya, benar. Yang akhirnya muncul apa itu video jadi lucu-lucuan itu kan, betul. yang sangat viral juga itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mau izin ini. Siap Mas Yaki. Iya, kemarin kok sempet jadi viral ini, kelihatan sekali sampean kelihatan gagah. Kelihatan berubah bagaimana. Iya, ya kita kepingin lebih jelas lah, biarkan kan kemarin ada yang sepotong-sepotong, meskipun di pemberitaan kita sudah jelas sekali menjelaskan teman-teman Banser sedang bergerak ke Kalisat gitu. Iya. Nah, tapi paling tidak kan kita pengen mendengarkan lebih panjang dan jelas bagaimana tiba-tiba kemudian teman-teman Ansor, Banser rame-rame gitu ya datang ke Kalisat Rembang. Nah, ini awalnya gimana? Dan tiba-tiba jadi begini, ceritanya itu kita itu hari Rabu jam kurang lebih jam 11 malam itu mendapatkan screenshot ada yang terindikasi anggota HTI itu menghina Habib Lutfi dan itu malam jam 11 malam. Maka saya waktu itu juga setelah mendapatkan laporan koordinasi dengan jajaran Satporcap dan pengurus harian lainnya, malam itu juga menyepakati bahwa besok ini harus segera dilakukan tabayun ini. Itu ya ceritanya kayak posting di media sosial gitu ya, ada postingan yang di Facebook kebetulan waktu itu. Gitu ceritanya. Maka kita setelah sudah sepakat mau tabayun dan ternyata berita ini juga cukup menyebar di sahabat-sahabat kita. Pagi itu sudah hadir kurang lebih 150. Sudah hadir di kantor kami waktu itu. Karena kita berpikir ini banyak orang, maka kita apelkan, kita kasih arahan bahwa tujuan kita hanya tabayun ketika itu. Ya, maka kita berangkat ke Rembang ke yang berinisial AH itu, Abdul Halim itu. Sesampai di sana, saya hanya bertanya apakah dia yang punya media sosial, apakah dia yang bikin status, dan yang menjawab dan lain sebagainya, dia mengakui semuanya. Oke, setelah itu, dan yang menarik itu, AHA itu dengan bangganya dia mengatakan bahwa memang dia orang HTI dan tidak merasa bersalah atas apa yang dia posting, gitu. Bahkan dia menantang, ya sudah kalau memang saya salah jalur hukum saja. Ya kita akhirnya sedikit paksa sih sebenarnya waktu itu mau nanya loh. Kalau sama HTI kita pengen tahu siapa saja anggota HTI di sini gitu. Nah, setelah kita sedikit paksa muncullah kemudian ada Desa Kalisat. Bahwa di Desa Kalisat itu dia sering melakukan halakoh atau kajian-kajian tentang khilafah. Ya sudah, setelah itu saya tinggal karena dia sudah menantang bahwa ini minta diproses hukum, maka saya pastikan di hadapan dia, oke, untuk urusannya AHA ini saya pastikan akan saya laporkan secara hukum, saya proses secara hukum, kira-kira kayak gitu. Ya, dan itu memang sempat menemukan beberapa atribut yang memang terafiliasi dengan ormas ya, dengan ormas HTI. Oh iya, jadi memang benar-benar waktu mengakui itu, ya sebagai
Iya, dia mengakui dan bangga sebagai HTI, dan ini kan bahaya juga. Selama ini mengaku Atribut aktif ada ya, Gus. bendera. Selama ini juga ketika di Tabayun memang mengaku aktif melakukan kegiatan keorganisasian, Mas Yan ya? Iya, dia mengakui. Dia mengakui sering. Lah akhirnya yang paling akhir dia mengatakan dia sering melakukan kajian. Apa itu namanya? Halakoh tadi. Khilafah. Halakoh di Kalisat itu. Akhirnya bergeraklah teman-teman sahabat-sahabat Banser ini ke tempat itu, betul. Setelah kita meyakini bahwa memang dia kader HTI, karena di situ ada bendera, ada majalah, ada tanggalan, akhirnya kita bergeser ke Kalisat. Di Kalisat itu kita menemukan yang namanya Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah itu. Dan kebetulan saya ketemu langsung dengan Zainuwo. Siapa itu? Si Zainuwo ketika saya klarifikasi awal, ini jenengot HTI. Iya. Jadi yang biasa nyekoi ya, mendoktrinasi tentang khilafah ya si Zainuwo ini salah satunya. Itu. Iya. Nah ketika saya desak, saya tanya, lagi-lagi dia juga bangga. Ya sudah, kalau memang saya salah, laporkan. Selalu seperti itu. Saya awalnya hanya minta dia berkomitmen di hadapan Pak Camat, di hadapan Kapolsek, untuk membuat surat pernyataan tidak mengajarkan tentang ideologi khilafah. Kira-kira kayak gitu awalnya. Dia tidak mau, malah nantang-nantang. Tetapi ketika sahabat-sahabat kami melihat sekeliling di sekolahan itu ada foto Pak Jokowi yang dicoret-coret, ya istilahnya dihinakan, kemudian tidak ada foto wakil presiden, tidak ada bendera merah putih, wakil presidennya masih Yusuf Kala, tidak diganti. Iya. Itu yayasan pendidikan ya? Ya. Pendidikan yang sebetulnya harusnya memang ada lengkap itu. Lengkap itu mulai dari TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, MTS itu. Ya ada pondoknya juga gitu. Nah ketika ketahuan dia yang awalnya nantang-nantang, dia sudah awalnya kan saya minta klarifikasi, tanda tangan di atas materai paling enggak. Kemudian saya juga bilang, kalau memang ini kemana benderanya, tiangnya katanya ditabrak, jatuh. Saya sampaikan juga, lo kan bisa cari tiang lainnya dipasang bendera merah putih. Saya bilang gitu. Kalau perlu sampean hormat sebagai bukti bahwa sampean warga negara yang baik. Saya gitu kan, dia nggak mau. Kalau memang saya dianggap salah, laporkan ke polisi. Kita ketemu di pengadilan. Itu nantang-nantang. Tetapi ketika ada penghinaan kepada presiden dan juga tidak ada wakil presiden, fotonya wakil presiden artinya masih lama, dia ketakutan. Itu ketika itu saya langsung bilang bahwa kalau memang sekolahan ini dibawa Kemenak, maka kemudian saya akan membuat pengaduan, pelaporan kepada Kemenak agar seluruh izin yang ada di lembaga ini dicabut. Dia ketakutan, akhirnya minta maaf dan mau tanda tangan pernyataan tidak ikhlas. Saya pikir ya ini kan hanya kamuflase saja, maka saya tidak mau. Dan yang menarik adalah ketika ketua yayasan yang namanya Abdus Salam sekaligus kepala sekolah itu ketika hadir, itu ditanyain tidak bisa menjawab gitu. Bahkan kemudian nama wakil presiden aja dia nggak tahu. Iya, benar. Yang akhirnya muncul video jadi lucu-lucuan itu kan, yang sangat viral juga itu. Artinya bahwa
Iya, Masih sepuh juga makanya sih. itu, Mungkin lupa juga Gus. ya saya pikir tidak seperti itu juga ya, bahwa kemudian kita ini sebagai warga negara, apalagi dia sebagai kepala sekolah, harusnya sangat tahu lah, bisa menjadikan contoh anak didiknya. Jadi ketika dia saja tidak mau mengakui wakil presiden, bahkan penghinaan kepada presiden juga dia biarkan, artinya apa? Artinya kita sangat yakin bahwa pendidikan di sana tidak baik dan tidak benar. Bahkan yang ditemukan itu, mohon maaf, banyak juga majalah-majalah tentang khilafah HTI. Bahkan ada bendera-bendera kecil. Kemudian yang itu kayaknya juga buat anak didiknya yang kecil-kecil. Jadi dari kecil memang sudah dicekoi di sana itu. Tidak boleh hormat bendera, tidak boleh mengakui NKRI. Yang benar itu khilafah. Presidennya juga bukan Pak Jokowi, boleh dihina. Kemudian Yai Maruf Amin juga demikian, itu tidak diakui sebagai wakil presiden. Maka menurut saya, apalagi dia juga menerima bos, nah ini kan bahaya juga. Ini pemerintah yang biayai pendidikan, tetapi yang dia lakukan adalah pengkhianatan terhadap negara ini sendiri. Iya. Nah, ini kan bahaya, Mas Yogi. Betul. Kronologi sudah kita tangkap. Nah, ada beberapa ini hari ini yang kemudian berkembang juga ini kaitannya dengan apa yang dilakukan Banser. Ini kemarin yang pertama pertanyaan saya, apakah sama-sama dengan aparat Pak Camat ketika mendatangi itu? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, ini kayaknya apa tidak ada istilah persekusi nanti kemudian seolah-olah di wacana itu kemudian. Iya. Gimana ini, Gus? Oh, tidak ada persekusi. Kalau persekusi tentu itu ada penekanan. Yang jelas kami datang bersama Pak Camat dan juga Kapolsek dan seluruh timnya, bahkan kepala desa selalu mendampingi kita. Itu maka kenapa kemudian harus ada penekanan sekali lagi, Mas Yogi? Bahwa hari ini kita itu lagi memperingati hari kemerdekaan. Sangat lucu ketika kemudian dalam masa kita memperingati hari kemerdekaan, ternyata di wilayah kita ini ada perongrong NKRI. Ini bahaya. Apalagi yang mana di sana itu ada anak didik. Nah, kalau kemudian generasi bangsanya saja sudah dididik untuk merongrong NKRI, bagaimana nasib bangsa kita 10 sampai 20 tahun ke depan? Bisa hancur negara ini. Maka tidak ada pilihan lain bagi kami bahwa kelompok-kelompok pengasuh khilafah, merongrong NKRI wajib ditindak tegas oleh pihak aparat. Baik, terima kasih. Ya, ini yang pertama saya memposisikan panjenengan sebagai Ketua PCGB Ansor. Di sisi lain, ini Mas Saad Muafi juga ada di Komisi 1, terutama yang menangani bidang pemerintahan ya, hukum dan pemerintahan. Iya, siap. Juga akan saling terkait juga. Nah, di sisi itu paling tidak sebagai anggota dan wakil rakyat, apa harapannya? Kemudian sehingga kemudian di suatu daerah, apalagi ini juga di wilayah PCNO Bangil juga ya. Siap. Ini kan harus ada dukungan yang terkait bagaimana kemudian ini tidak terjadi di grassroots, gesekan dan sebagainya. Nah, ini apa sebenarnya yang harus segera dilakukan dan didoronglah selaku anggota DPR dan wakil rakyat ini, apa yang ingin disampaikan? Yang pertama, bahwa karena saya juga di Komisi 1 ya, khususnya bidang hukum dan pemerintahan, maka saya berharap pemerintah ya tentu melalui Bages Bangpol dan dinas-dinas terkait yang lain bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya untuk mencintai negara ini. Gitu. Yang pertama. Jadi yang kedua, bahwa secara hukum saya berharap juga aparat ini bisa mendeteksi lebih dini. Agar tidak terjadi hal-hal semacam ini. Artinya ketika ada bibit-bibit perongrong NKRI, bibit-bibit teroris, maka segera mungkin untuk diantisipasi. Karena
sekali lagi khususnya HTI ya, saya tidak bilang yang lain, khususnya HTI, dia selalu berkedok di balik agama Islam. Maka ini sangat bahaya. Ketika mereka sudah besar, maka untuk pembubarannya, untuk mengatasi masalah itu jauh lebih sulit. Dan yang ketiga, tentu meskipun ini juga bukan bidang saya, tapi saya juga mewakili rakyat Kabupaten Pasuruan, berharap betul khususnya Kemenak harus lebih berhati-hati. Bagaimana mungkin sekolahan yang anti NKRI yang tidak mengakui pemerintah hari ini bisa mendapatkan akreditasi B. Nah, ini maksud saya. Jadi jangan ada toleransi lah kalau urusan ideologi. Selagi dia tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara, maka tidak ada pilihan lain. Tarik aja sudah izinnya. Kalau perlu nggak usah dikasih izin. Sekolah-sekolah seperti ini. Nah, 3 hal itu yang kami harapkan kemudian dari pemerintah, dari pihak aparat, dinas pendidikan khususnya yang Kemenak ya, karena rata-rata mereka juga di bawah naungan Kemenak, ini harus lebih hati-hati. Dan yang paling akhir harapan saya, pihak aparat ini juga harus menindak tegas, ya, menindak tegas, jangan sampai kemudian Kabupaten Pasuruan ini muncul bibit-bibit teroris. Dan yang selanjutnya, saya juga berharap dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan saya layangkan suratnya. Saya minta kepada Depak, ya, rekan Depak, yang juga akan saya usulkan juga melalui DPR RI langsung ke Menteri Agama agar kemudian Yayasan Pendidikan itu segera dicabut izinnya, ya, segera dicabut izinnya. Baik. Itu kira-kira Mas Yogi. Oke, siap Mas Muafi, sahabat Muafi ini istilahnya yang luar biasa. Iya, siap lah, gitu dong. Terima kasih buat informasi dan penjelasan secara kronologis. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk ikuti. Sama-sama Mas Yogi. Assalamualaikum.